Our animal presentation will be started, but before that we have different reminders that should be followed by all of the visitors. The first one, please sit still and not wandering around because our keeper will approach you for our animal interaction session. And the second one, please use the back of your hand only when you interact with our animal. This is to help prevent the transfer of bacteria from us to our animals. And the last one, make sure that you have turned off your flashlight when you take a picture of beautiful parrot. Let's go! Wow, ini segala bukan untuk pictures of bird that's coming from Australia. Namanya Bravo, dan saya itu Bravo. Hai Bravo! Nah, Bravo ini merupakan binatang yang sangat cantik ya, warnanya apa teman-teman? Warnanya pink ya, it has a combination of pink and also gray. But not only a really beautiful animal, they're also a really smart animal. They have an intellectual equal with 5 years old children. Tak hanya warnanya yang cantik, mereka juga dikenal dengan kepintarannya yang setara dengan anak usia 5 tahun. Teman-teman mau interaksi nggak sama galak binatangnya? Oke, mari kita mulai sesi interaksi bersama galak binatang. Let's go! Nah, kita kami akan berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Sementara itu, kalian has a long lifespan and live up to 40 to 60 years old in captivity. But in the wild, these animals cannot live that long because they have various kind of condition. And one of them is by being hunted. As we can see, they have a really vibrant color that make them maybe spawned by the predator. Mereka ini memiliki warna yang sangat cerah ya, dapat dengan mudah ditemukan predator. Jadinya, usia mereka walaupun panjang tidak bisa sebagai jambul. Nah, mereka dapat menaikkan dan juga meneruskan bagian jambulnya untuk memberitahu ekspresi mereka. Walau itu saat mereka sedang marah, atau mereka sedang sedih, atau mereka sedang senang, dapat kita lihat dari ekspresinya dan mereka lihatkan dari bagian jambulnya. Dan sekarang Bravo ini memiliki jambul yang sedang ditutup ya, artinya mereka sedang netral nih, senang menghadapi dan juga menyapa teman-teman semua. Halo. Hai. Dan juga gimana teman-teman habis ketemu sahabat galak tentunya, senang tidak? Senang ya. Sehingga dalam hitungan ketiga, mari kita panggil Tito bersama-sama, oke? 1, 2, 3, Tito! Wow, this is Tito the Burn Owl, atau biasa disebut juga sebagai burung hantu sangat Jawa. Kita sapa dong, hai Tito! Hai Tito! Nah, Tito is the farmer's best friend. Mereka disebut juga sebagai sahabatnya petani loh. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa mereka disebut sebagai sahabat petani? Ada yang tahu? Kenapa kakaknya? Tahu nggak? Ya betul, mereka dapat memakan tikus ya, mereka dapat berburu tikus dan juga ular. Dan artinya mereka adalah pemburu hama yang sangat hebat. Ini dapat membuat simbiosis mutualisme ya, ikatan saling menguntungkan antara kita manusia dan juga alam liar. Oke, sekarang Tito kita wow, keren sekali ya, you fly really gratefully. Dan sekarang kita bertemu dengan burung hantu selanjutnya. This is Selo, the street Selo Kuto. Kita sampaikan, hai Selo. Hai Selo. Nah, Selo ini merupakan binatang paling senyap di dunia loh. Selo is the most quietest owl in the world because they have a really soft feathers beneath the wing so they can break the micro turbulences. Mereka itu memiliki bulu yang sangat halus di bagian bawah sayapnya ya, sehingga saat Selo terbang tidak mengeluarkan suara. Coba teman-teman tadi kedengaran nggak suaranya? Itu yang nggak kedengaran, suaranya tidak terdengar sama sekali, seperti menghantui mangsanya. Saat mereka terbang, mereka dapat dengan mudah menggapai mangsa mereka. Nah, tak hanya Selo dan juga Tito, kita akan lihat yang awal. Sesuai antrian, sesuai antrian. Ada awal, ada yang lagi nggak? Ayo, burung hantu bisa ngapain lagi? Bisa? Bisa memutar lehernya. They can spin the neck up to 270 degrees to the neck of the body. Jadi mereka ini memiliki leher yang sangat 70 derajat.
Nah, mereka dapat latihan. Jadi players kita can be found at the water sources such as the river, swamp, and also in lake. Mereka dapat dengan mudah ditemukan di dekat-dekat perairan dan juga sumber airnya seperti di daerah sungai, danau, dan juga rawa-rawa. Gimana? Sudah ketemu sama burung hantunya? Senang tidak? Senang ya? Masih mau ketemu sama binatang selanjutnya? Oke, nah sekarang kita akan ganti jenis satu aja ya. Also size and color. Now let me introduce you to this one. This is a bearded dragon. These animals can be found at the Australia. As you can see, they have the orange skin also completely blend really well with the surrounding, especially because the bearded dragon lives at the desert. Okay, thank you bearded dragon. And the next one we have the blue tongue king atau lidah biru. Coba kamu lihat kak. Nah, mereka ini memiliki lidah yang warna biru ya. This is to confuse the predator. The other animal warning that this animal is a really dangerous animal. But in reality, are harmless. Okay, thank you. And the next one, let's visit this animal. This is the green iguana atau iguana hijau. Nah, kok aja sama kan gambarnya warna hijau nih kak. Kita punya warna kuning. Kenapa nih kak? Wow, ternyata kita bertemu dengan iguana dengan hiasi albino. Namanya Lemon. Let's say to Lemon. Hai. Nah, binatang dengan warna albino ini mereka karena memiliki genetik yang berbeda. Mereka memiliki melanin yang jauh lebih sedikit sehingga kulitnya. Nah, coba nih Kak Andi, tunjukin dong Kak Andi mata ketiganya yang mana sih? Nah, mata ketiganya yang di sebelah situ ya disebut sebagai mata parietal. Namun mata ini tidak bisa melihat secara visual. Mereka dapat merasakan pergerakan dan juga perubahan cahaya yang muncul dari atas tubuh mereka. Yang bisa merasakan perubahan atau cahaya yang tidak wajar, mereka akan langsung bersembunyi untuk kabur dari serangan predator mereka. Mereka alami daripada yang adalah seekor elang yang terbang di langit yang tinggi. Kasian, dia kangen banget sama kadal burungnya dia. Naik ke levelnya ya. Dia minta gendong lo di sini. Udah cukup saya gendong anak. Nah, iguana ini walaupun terlihat sangat ya, namun ternyata mereka adalah binatang herbivora. Mata ketiganya di mana, Mas? Makan buah-buahan. Oh, yang ini. Tumbuh-tumbuhan. Nah, dia nggak mau, Mas, kalau dia. Oh, itu. Nah, di sini kita bertemu dengan blue tongue king atau kadal lidah biru ya. Namun beberapa tempat menyebutnya juga sebagai ular kaki empat loh. The blue tongue king, some people are talking about these animals as the snake with four legs. Because as we can see, they have the really long, slender bodies and also the scales that represent a snake. The animals also have a really tiny legs that can breathe underground to look completely like a snake. Nah, mutasi ini mereka sering disebut sebagai ular kaki empat karena kita bisa lihat nih tubuhnya panjang, ramping dan juga memiliki sisi yang sangat persis dengan seekor ular. Mereka juga memiliki tangan yang sangat kecil dan juga kaki yang kecil ya yang dapat mereka sembunyikan di tempat sehingga bentuknya makin mirip dengan seekor ular loh. Wah, kita sudah bertemu dengan reptil yang mengemaskan nih. Teman-teman sudah takut gak sama reptilnya? Ada nih, wah ada tubuhnya besar nih, kayaknya memerlukan kumpulan. Itu satu, ada lagi dua, dan kita akan bertemu yang lebih besar. Oke, now let me know this is the one. They can be found at the Southeast Asia and in Indonesia. Namanya Marco, lihat yang itu Marco, saya Marco. Atau water predator ini merupakan satwa semi akuatik. That means they can be found in the water and also in land. That alone tells them to pick up predators to help them swimming really fast. Okay, thank you, Marco. And the next one we have the crocodile monitor lizard. The animal is native from Indonesia and can only be found in Papua. And her name is Dari. Let's say to Dari. Hi Dari. Okay, thank you.
And the next one, we have Bertegu from Argentina. As we can see, they have a really different shape of waist. Ya, they can store the nutrient and the heat and form on fresh. So they can run through the feeding process all day. And now let me start our animal interaction with our bigger Petra. Tapi yang blue tegu yang mana? Wow, that's okay, they are not flirting with you. They are detecting the surroundings. Usually, the fast animals can detect the movement of their prey up to 1 kilometer away. Oh, kakak-kakaknya lihat nih. Dia itu lepas ya, bukan lagi bergerak kakinya. Mereka ini sedang merasakan sekitar mereka. Pada kali dapat merasakan pergerakan dari mangsa mereka yang dapat bergerakkan sejauh jauh. Yang lebih itu ya. Lebih halus. Kayak lebih kasar. Memiliki banyak mainan sensor. Lucu yang itu tahu teksturnya. Pergerakan dengan sangat baik. Nah itu lucu lah. Halus, halus. Also, if you see the long is we must ask you to Dia panik, panik. They come from the same family, from Paradis family. Kayak gitu mukanya, lihat deh. Kalau kita lihat, mereka juga sangat familiar ya, mirip dengan warnanya yang hijau dengan tokoh-tokoh kuning dapat menyamar dengan sangat baik karena mereka adalah hewan arboreal yang hidup di atas pohon. Nah, karena kakak kembali, let's say goodbye and thank you, Kima. Bye-bye. Itu, otter. Otter. Sama Naura. Jika merupakan spesies terdekat yang dapat ditemukan di daerah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, di Pulau Jawa. Nah, mereka ini adalah binatang yang sangat pintar loh, di mana di sini Ciko dan juga kakak kiper kita berinteraksi atau bermain permainan, yaitu loncat hula hoop. Oke, mari kita lihat apakah Ciko dapat meloncat dengan sangat baik. Kakak siap? Oke, kalau sudah siap, kakaknya boleh turun dulu ya, takutnya mengubah konsentrasi dari satuan kami. Oke, mari. Dan sekarang kita mulai loncatnya. Let's go, Ciko. Let's we jump. Jump and jump. Dengan semua for Ciko. Satu kali lagi. Tapi kita loncat lebih tinggi kah? Oke, Ciko. Let's we loncat. Loncat dan loncat. Berikan tepuk tangan meriah untuk Ciko. Ciko memiliki kemampuan meloncat yang sangat baik ya. Namun tak hanya meloncat nih, sekarang Ciko dan juga kawan kiper kita akan memainkan trik selanjutnya atau permainan favoritnya Ciko, yaitu main lempar tangkap bola. Wow. Nah, tapi untuk teman-teman semua, kemungkinan bolanya akan terlempar hingga terjatuh ke bawah. Dia betul untuk tidak mengganggu dengan mengambil bolanya atau menyentuh Ciko ya. Setuju? Setuju. Oke. Jangan ambil bolanya ataupun sentuh Ciko akan dapat berusaha konsentrasi dari sahabat kami. Oke, kita siap? Oke, kita siap? Mari kita lemparkan bolanya. Wow, apakah Ciko bisa mengambil bolanya? Ayo Ciko, ambil bolanya dan kembalikan ke kanan kiper kita. Berikan tepuk yang untuk Ciko. Oke kak, satu kali lagi kak. Oke, lempar. Yo Ciko, apakah Ciko bisa mengambil bolanya ya? Ciko, hati-hati naiknya dan berikan tepuk yang untuk Ciko. Wow, Ciko ternyata sangat hebat dalam mengambil bola dan juga mengembalikannya ke kakak kiper kita ya. Nah, mereka ini karena saling percaya satu sama lain ketika menyayangi satu sama lain loh. Nah, sekarang Ciko akan kembali ke belakang panggung. Tapi sebelum itu, tadi punya pantun dari teman-teman bilang cakep ya, oke? Oke, terang bawa tongkat. Cakep. Baik, Oke, bye-bye Ciko. Wow, Ciko bukanlah satu-satunya hewan mamalia yang akan naik ke atas panggung. Kita akan bertemu dengan satwa mamalia lainnya. Tapi sebelum itu kita tahu nggak mamalia itu binatang apa ya? Ada yang tahu? Menyusui dan juga melahirkan. Betul sekali. Dan sekarang mari kita panggilkan satwa mamalia kita yang selanjutnya. Wow, ada binatang apa aja ya? Nah, karena ini merupakan binatang yang sangat unik nih. Nah, di sini kita ada meerkat, namanya Oman. Let's go to Oman. Hai Oman. Nah, Oman ini merupakan hewan omnivora loh. Mereka dapat makan banyak hal, terutama yang
beracun dan juga berbisa. Nah, tapi mereka tidak akan keracunan dengan apa yang mereka makan, memiliki arti tafsirnya tersendiri. Dan juga mereka adalah hewan unik yang mana dipimpin oleh betina yang sangat hebat. Lalu disebut juga sebagai binatang matriarki. Dan sekarang mari kita say goodbye to Oman. Bye Oman. Oke, nah ini menyebabkan kita dengan satwa selanjutnya. Jadi tahu ini binatang apa? Si raccoon, bukan si raccoon, si gung. Kita bertemu dengan si gung atau striped cat. Mereka dikenal dengan apanya sih teman-teman? Ada yang tahu? Bau. Tahu, tapi apakah benar bau? Mari kita mulai sesi interaksi bersama si gung. Ini udah nyemprot. Nah, mereka ini kan dikenal dengan baunya. Emang baunya tahan bagaimana kak? Tahu nggak? Jadi dan belakang tubuh mereka. Jadi bukan manusia melainkan cairan. Nah, tapi mereka ini tidak akan serta-merta langsung begitu saja menyemprotkan cairan tersebut. Mereka hanya intimidasi dengan cara menaikkan ekornya, lalu menggoyangkannya ke kiri ke kanan. Nah, ini adalah bentuk intimidasi dengan para sigung dan kita tidak boleh ada yang mendekat ya. Kalau berani mendekat saat sigung sudah menaikkan ekornya, nah kita akan kena semprot. Waduh. Lucu banget. Umur berapa mas? Umur berapa? Jauhnya loh. Kita di sini orang di Pasifik bisa nyium kita tuh. Oke, halo. Boleh dilusuri, mereka memiliki bulu yang lembut ya. The stripes come are nocturnal animals. They can be found active at night. And there are also an omnivore animals that midday eat. Gigi ular akan kesulitan untuk menyuntikannya karena akan nyangkut duluan di bulu-bulu mereka yang sangat lebat. Dan sekarang let's say goodbye and thank you sekarang. Bye. Coba, now let's whisper our finger. Is it smelly? Coba cium jarinya masing-masing, bau nggak? Enggak. Coba cium. Enggak ya, nggak bau. Berarti si kami merasa aman dibutuhkan karena kiper-kiper ya nggak apa-apa, nggak boleh dibawa pulang gosok petik ya. Kita sudah ketemu sama reptil dan juga udah ketemu sama mamalia. Sekarang kita akan ketemu dengan satwa misterius kita nih. Sedikit animal, we need two adult participants to get to the stage and Naila dan kami kita tahu kita bakal ngapain di sini. Macan. Kita bakal main game. Nah di sini Kak Naila dan juga Mimi akan menutup matanya, menaruh tangan di belakang, lalu rasakan binatang apa yang Ya Allah. Waduh, makanya siap ya? Siap, oke untuk teman-teman semua dimoto untuk gak kasih tahu ya binatang apa yang naik ke atas panggung. Macan. Ada yang tahu nggak binatang apa? Kapibara. Wah, speechless ya namanya bingung mau ngomong apa. Kalau anak lagi gimana pesannya? Wah, aku senang sekali. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Break. Ya, also depending on the eyesight, Mungkin habis menilap kali. Have another sense known as the Jacobson organ and the upper mouth. Mereka ini tidak mengandalkan penglihatannya saja saat berburu ya. Mereka memiliki indera lainnya yang disebut sebagai indera Jacobson yang ada di rahang atasnya. Toward the right line. I am Adi and I'm asking the animal keepers of duty take our lead. Thank you everyone and bye-bye. Thank And you. Enggak, pulang dia. Enggak, kalau mau pegang boleh. Dingin banget ya. Ini umur berapa mas? Berapa? 7 tahun kayak gini. Dingin banget. Segede.